Film ini diawali dengan diperlihatkannya sebuah danau yang besar dan cukup menyeramkan karena airnya berwarna hitam. Itu dikarenakan lumut-lumut yang banyak berada di air danau tersebut. Lalu diperlihatkan seseorang yang sedang berenang. Itu adalah Kitty. Namun tiba-tiba dari belakang muncul sirip ikan jair yang cukup besar menghampiri Kitty. Dan untung saja itu cuma mimpi dari Johnny. Ia terbangun dan sepertinya sedang bersiap-siap pergi ke suatu tempat yang telah mereka janjikan. Lalu diperlihatkan selebaran koran yang bertuliskan Legenda Black Lake, Hoax or Real, dan film Binit pun dimulai. Terlihat Johnny dijemput teman-temannya dan Kitty menyambutnya. But Kitty sekarang sudah milik Matt. Ya, Johnny dan Kitty dulu memang pacaran, namun kini sudah putus. Mereka pun bersiap dan berangkat. Di sana juga ada Zeke, seorang juru kamera. Lalu ada Deb, si cewek pemberani, dan Simon, adik dari Matt yang sedang menyetir. Mereka pun berangkat, sedangkan Kitty dan Matt sedang sibuk cumui-cumui. Dan itu mengalihkan perhatian dari Simon yang sedang menyetir. Hingga hampir saja terjadi kecelakaan. Gak keren juga sih kecelakaan gara-gara lihat orang cumui. Singkat waktu mereka pun sampai di gerbang Black Lake, di mana kita lihat gerbang itu digembok dan Johnny mempunyai kuncinya, menandakan memang danau itu sudah tidak lagi menjadi objek wisata umum. Mereka pun masuk dan mulai mengeluarkan perbekalan, dan Johnny pun membuka penutup perahu yang akan mereka gunakan untuk menyeberangi danau. Mereka mengangkat perahu itu bersama-sama. Suasana ceria terlihat di sana. Memang seperti yang selalu Saka yang bilang, film-film seperti ini memang dari awal selalu ceria, dan di akhir ya you know lah. Kemudian diperlihatkan Johnny mendekati Kitty. Ia memberikan sebuah kalung jimat kepada Kitty. Ia bilang, aku tidak mau kau kenapa-napa, tolong pakai ini buat jaga-jaga. Namun Kitty yang tidak percaya dengan tahayul, ia pun tidak mau memakainya dan dikembalikan kepada Johnny. Sepertinya Johnny mengetahui sesuatu yang ada di danau ini. Kemudian ketika teman-temannya sedang bersiap-siap, ia pun dihampiri seorang kakek. Itu adalah teman dari kakeknya Johnny. Ia diperingatkan, apa kau tidak tahu apa yang ada di danau itu, Johnny? Kakeknya pun sering memperingatkanmu kan? Jangan sampai kau melanggar pantangan di danau itu. Johnny bilang, iya kek, cuman mau have fun aja di pulau seberang. Aku tidak akan masuk ke dalam air dan aku tahu pantangannya. Lalu kakeknya bilang, iya kau tahu, tapi apa teman-temanmu akan mengerti, Johnny? Johnny pun meyakinkan pada teman kakeknya bahwasanya akan baik-baik saja, karena kami cuma ingin ke seberang aja. Kemudian mereka mulai menaiki perahu dan mendayung. Diperlihatkan suasana yang sepi dan sangat asri. Namun ketika mereka sudah sampai di tengah-tengah danau, tiba-tiba salah satu temannya bilang, "Oke, it's time to swim." Dan Johnny pun kaget, ia tidak tahu bahwa teman-temannya akan merencanakan untuk berenang di tengah danau. Sekuat tenaga Johnny mencegah teman-temannya untuk masuk ke dalam air, namun percuma saja. Ketika para lady sudah membuka baju, hipnotis dunia mulai terjadi. 3 orang dari mereka pun masuk ke dalam air dan berenang. Johnny pun gelisah dan ketakutan, apalagi ditambah kelakuan temannya yang berada di perahu, menyalakan kembang api dan melemparkannya ke dalam danau. Jelas mereka sangat tidak respect terhadap tempat itu. Johnny pun mulai ketakutan dan memakai kalung jimatnya. Mereka pun abok-abokan sambil berenang, hingga sesuatu mulai terjadi. Getaran hebat terjadi kepada perahu mereka, dan ketika Johnny melihat ke dalam air, ia pun melihat bayangan ikan jair raksasa. Ia pun mulai yakin bahwa ikan besar pemakan manusia di danau itu benar adanya, bukan cuma cerita-cerita kakeknya dulu. 3 temannya pun diperingatkan untuk cepat keluar dari air. Melihat situasi itu, mereka pun segera naik ke dalam perahu. Namun sudah tahu ada ikan jair raksasa, bukannya cepat-cepat mendayung dan pergi ke tepian, mereka malah memukul-mukul ikan itu menggunakan dayung. Dan sialnya, dayung mereka malah jatuh ke air. Lalu satu cewek yang pemberani pun akan mengambil dayung itu, tiba-tiba mendapat serangan dari ikan raksasa itu. Untung saja tidak kenapa-napa. Hingga salah satu temannya melihat, "Hei, tanganmu kenapa?" Dan ternyata tangan dari wanita itu sudah terseget dan sempog. Tangannya mendapat pendarahan yang hebat. Mereka semua panik berusaha menghentikan pendarahan dari wanita itu. Namun tubuhnya kian melemah dan ia pun mati. Mereka pun syok melihat situasi itu dan berusaha ke tepian dengan hanya menggunakan 1 dayung saja, karena dayung satunya sudah rusak.
hingga mereka kembali diserang. Tepatnya bukan diserang sih, melainkan cuma digodai saja, karena sejatinya ikan itu cuma ikan biasa dan tidak agresif seperti hiu atau piranha. Hanya saja akan memakan apapun yang mengapung di atas air, hingga mereka kesal dan malah memukul-mukul kembali ikan tersebut menggunakan dayung yang tersisa, hingga kembali dayungnya patah. Bodoh memang. Lalu si Simon menancapkan patahan dayungnya ke tubuh ikan tersebut, namun si ikan santuy-santuy aja nggak merasa kesakitan dan terus menggoda mereka yang sedang kepanikan. Mereka pun tidak bisa mendayung karena semua dayung sudah patah, ditambah perahu mereka yang bocor menambah kengerian situasi tersebut. Di tengah kebingungan dan tidak tahu harus bagaimana, mereka pun tiba-tiba memiliki sebuah ide untuk mengumpankan salah satu temannya yang sudah mati kepada ikan itu, supaya mereka bisa kabur selagi ikan itu makan. Memang keputusan itu menuai kontroversi, namun mau bagaimana lagi, mereka tidak ada cara lain selain melakukan itu. Keputusan pun dibuat dan mayat dari teman mereka pun dikorbankan. Setelah melihat ikan itu memakan teman mereka, lantas cepat-cepat mereka pun mendayung menggunakan tangan. Namun waktu makan ikan itu sangat singkat, baru saja beberapa meter mereka mengayuh, ikan itu kembali menghampiri mereka. Situasi sulit kembali mereka alami. Mendayung menggunakan tutup termos pun bukan jawaban, karena tutup termos pun dilahap ikan itu. Lantas mereka pun membuang semua makanan untuk dijadikan pengalih perhatian. Namun ternyata ikan itu hanya tertarik terhadap benda hidup. Makanan-makanan yang mereka buang pun tidak membuat ikan itu teralihkan. Perdebatan pun terjadi di tengah situasi panik itu, dan temannya yang bernama Zik yang berkacamata pun membicarakan sebuah ide gila, di mana harus ada satu orang yang bisa menjadi korban untuk mengalihkan perhatian dari ikan tersebut. Dan Kitty tidak mau itu terjadi, namun bangkainya dua teman yang lain malah menyetujuinya, yaitu adalah Matt dan Simon. Zik pun menvoting Johnny yang menjadi korban, karena katanya Johnny lah yang membawa mereka ke danau ini. Kitty memilih Zik, namun dua temannya malah memilih Johnny. Johnny yang malang pun malah, kenapa gue yang harus dijadikan korban? Padahal kalianlah yang melanggar pantangan di danau ini. Dengan putus asa dan desakan dari tiga temannya, Johnny pun melompat ke dalam air. Kitty yang histeris karena Johnny dikejar-kejar ikan besar pun tidak bisa berbuat apa-apa. Lantas melihat kesempatan itu, mereka pun mengayuh kembali perahu mereka. Johnny pun dikejar-kejar dan hilang dari penglihatan. Hingga hanya berselang beberapa saat saja, ikan itu sudah kembali kepada mereka. Cepat banget ikan itu makan si Johnny, pikir mereka. Kemudian mereka pun membuka perbekalan. Ternyata masih ada kembang api di tas mereka, dan kembang api itu pun digunakan untuk mengusir ikan tersebut, namun nihil. Kemudian ide gila Zik kembali mereka lakukan, dengan harus ada satu orang lagi yang menjadi korban, dan itu adalah Zik. Hah, mampus, ngeluarin ide seenaknya, sekarang giliran dia yang jadi umpan. Zik pun dilempar dari perahu dan dikorbankan. Zik yang ketakutan pun melemparkan perkataan di mana ia tahu Simon, yaitu adiknya Matt, pernah mantap-mantapan bersama Kitty. Matt mendengar hal itu sedikit kepikiran. Zik pun dimakan ikan itu dan mati seketika. Lalu hanya tersisa tangannya saja dengan sebuah kamera di tangannya. Lalu scene diperlihatkan ke pinggir danau. Ternyata mengejutkan sekali. Johnny berhasil selamat sampai ke tepi danau. Ia pun melihat teman-temannya yang sedang berusaha menuju tepian. Di sana teman-temannya yang sedang kalang kabut tiba-tiba menemukan sebuah kapal milik Johnny. Dan ketika perahunya diserang ikan, Kitty pun mengampak kepala ikan itu sampai berdarah. Dan ikan itu pun pergi untuk sementara waktu. Lalu dari kejauhan terlihat sebuah perahu. Wow, itu adalah Johnny yang datang menyelamatkan dengan menggunakan perahu milik kakeknya. Ia pun menghampiri teman-temannya, namun Johnny tidak ingin membawa mereka naik ke perahunya setelah perbuatan mereka terhadapnya. Ia pun cuma melemparkan tali untuk menarik perahu temannya itu. Namun ketika Johnny menarik perahu, tiba-tiba si ikan jair pun datang menabrak perahu Johnny sampai muter-muter. Dan tiba-tiba Johnny pun terlilit tali dan mencekiknya. Kitty pun panik dan segera mengambil kapak untuk memotong talinya itu, namun dicegah Simon dan Matt. Mereka tidak ingin kehilangan perahunya, biar saja si Johnny mati. Memang jahat banget sih mereka. Dan Johnny pun mati tercekik. Lantas ketika mereka menarik perahu Johnny, perahu itu malah tenggelam. Lalu diperlihatkan ikan besar itu yang seperti meledek mereka. Nah, mampus.
Mereka pun kembali termenung dan menunggu ikan itu memakan mayat Johnny. Namun aneh, mayat Johnny nggak dimakan sama ikan itu. Kenapa ya? Hingga mereka memutuskan untuk mematahkan kayu dudukan perahu dan digunakan sebagai dayung. Nah gitu dong, dari tadi pinter dikit, ya kan? Namun kebodohan pun kembali terjadi setelah situasi mulai terkendali. Tiba-tiba si Matt kepikiran perkataan Zeke yang katanya adiknya pernah mantap-mantapan sama pacarnya Kitty. Namun itu dibantah Kitty dan Simon. Namun Matt yang cembok buta pun mulai kalap dan malah bertengkar. Bodoh banget sumpah. Hingga Simon pun malah menyalahkan Kitty karena katanya si Kitty-nya aja yang kegatelan. Tiap lihat cowok dengan barang besar si Kitty mau aja. Hingga marah Matt teralih kepada Kitty dan malah Kitty yang diceburkan ke dalam air. Kocak si kelakuan ABG ini. Hingga si Matt seperti menyesal dan malah kembali bertarung dengan Simmons. Kemudian mereka pun malah terjatuh ke dalam air. Dan Matt yang melihat Simmons kepalanya berdarah pun tergugah untuk menyelamatkan adiknya itu. Namun ketika diselamatkan, Simmons pun melihat ikan jaya raksasa mulai mendekati mereka. Lalu dengan kelakuan bangkainya, si Simon mengorbankan kakaknya Matt untuk dimakan. Dan Simon pun berenang menuju tepian. Kitty yang belum mati dan dari tadi bersembunyi di bawah perahu Johnny pun mulai menyadari kenapa mayat Johnny tidak dimakan ikan. Itu karena Johnny menggunakan kalung jimat. Dan kali ini ia percaya dan memakai kalung tersebut untuk berenang ke tepi danau. Dan benar saja setelah kalungnya diambil, mayat Johnny pun menjadi santapan ikan itu. Kitty pun berenang dan sampai di tepian. Hingga di belakangnya muncul Simon. Ia pun menarik Kitty karena dendam atas perkataannya di atas perahu. Ia pun membunuh Kitty dengan menenggelamkannya ke dalam air. Dan hanya tersisa Simon seorang. Namun tiba-tiba dari tepian muncul cahaya mobil. Dan itu adalah kakek tadi. Itu adalah teman dari kakek Johnny. Ia melihat apa yang dilakukan Simon terhadap Kitty. Dan juga ia sepertinya memegang kamera milik Zeke yang menempel di sisa tangannya dan terdampar di pinggir danau. Dan di kamera itu ia melihat kekejian yang Simon dan kakaknya lakukan dengan mengorbankan semua temannya untuk keselamatannya, termasuk mengorbankan Johnny. Kakek itu yang tidak terima akhirnya menyuruh Simon untuk kembali ke dalam air atau ia akan menembaknya. Simon yang ketakutan dan tidak tahu harus bagaimanapun akhirnya masuk ke dalam air dan diterkam oleh ikan itu dan mati. Dan film Binit pun berakhir. Haha, sungguh ending yang ngeselin ya. Tapi kalian juga harus ngerti, genre film seperti ini memang sudah lumrah berakhir seperti itu. Sekelompok anak muda yang seneng-seneng dan berakhir dengan bencana mengerikan. Dan legenda Black Lake yang di dalamnya terdapat ikan jaya raksasa pemakan manusia pun bukan hanya hoax belaka. Itu benar adanya, namun dipicu oleh faktor-faktor sompral yang mereka lakukan, seperti berenang di tengah danau dan berkelakuan tidak sopan. Dan itu mengundang ikan itu naik ke permukaan dan menyerang mereka. Meski tidak agresif, namun ikan itu cukup membuat teror bagi orang-orang bodoh yang menyepelekannya. Pesan dari film ini adalah janganlah berkelakuan sompral dimanapun kalian berada. Dan rating IMDb untuk film ini adalah 3,7. Kan Sakayang udah bilang film ini cuma seru-seruan aja, dan rating pribadi Sakayang adalah 5,0 karena si Kitty yang bikin gemes. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Binit 2013. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video-video terbaru lainnya. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.